disebut takjim Bapak Ais Kai. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
في شك يلعبون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya, dan alhamdulillah Al-Quran lah yang memberikan kekuatan kepada beliau tampil di hadapan kita semua. Sebagai informasi kepada penceramah bahwa melalui program Binadi kita di sini digembleng dan diprogramkan sebagai manusia yang insya Allah alim, menjadi penceramah, menjadi kalamilahi yang profesional, dan juga menjadi MC yang insya Allah bisa berguna di luar sana dengan moto masuk terdakwa, keluar pendakwa, masuk nabi, keluar santri. Bapak-bapak, rekan-rekan, dan juga para pemirsa live streaming di akun Facebook atau media sosial dari Lapas Kelas 2 Kota Gorontalo. Kemudian kita akan dengarkan bersama kuliah 7 menit dari penceramah kita di Lapas Warga Binaan yang insya Allah kami sebut nama beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Hamid Paneo. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, a'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu al-azim. Yang kami hormati Bapak Haji Kasdinato Sarjana Hukum selaku Kasih Binadi Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Yang kami hormati Bapak penceramah Bapak Haji Nasrul Ilahude. Yang kami hormati Ketua Ta'amir Masjid bersama jajarannya, kepada seluruh warga binaan, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Maha Besar Ilahi. Oleh karena hanya izin dan kuasanya pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan yakni ceramah agama yang tiap minggu kita laksanakan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Terus terang saja, pada saat ini saya tidak tahu bahwa saya berdiri di sini. Saya langsung ditahu dengan Pak Kua. Jadi semoga tidak akan mengurangi hikmah dari kegiatan kita tiap minggu yang kita laksanakan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dunia ini, yakni memang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan oleh Allah jika kita kembali kepada hadapannya dalam keadaan bersih.
yalifu fadanadahu fa'innahul jannata ila natim. Islam itu bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Jadi jamaah kaum muslimin, kebersihan di sini ada dua. Di samping kita bersih rohani, kita juga bersih jasmani. Kita dapat saja jamaah kaum muslimin untuk membersihkan rohani, membersihkan jasmani, tapi untuk membersihkan rohani sulit. Karena di situ ada sifat-sifat yang banyak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah, halikul nasi bil tadi. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang pertama jemaah. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bu'istu utami ma qarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini adalah yang harus kita tanamkan di dalam lubuk hati kita. Banyak orang yang ada ilmu, banyak orang yang tukang-tukang ahli ibadah, tetapi sesungguhnya mereka punya ilmu, mereka punya ibadah, justru mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mengapa jemaah kaum muslimin? Karena kesombongan mereka. Tetapi sesungguhnya banyak orang yang berdosa, yang dianggap bahwa dia itu tukang dosa, tetapi sesungguhnya Allah masukkan dalam surga karena taubatnya, taubatan nasuha, seperti yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Ini adalah taubatan nasuha. Kita harus menyesali, bertobat dengan adanya moradona dan dosa yang pernah kita laksanakan. Jamaah kaum muslimin, ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang beruntung hidup di dunia? Rasulullah katakan, khairun nas man tara'ahu wa suna'ahu. Sesungguhnya orang yang dipanjangkan umurnya, tetapi sesungguhnya banyak yang amal-amal kebajikan yang dilaksanakan. Itulah orang yang beruntung. Siapakah yang merugi, ya Rasulullah? Wa nas man tara'ahu wa suna'ahu. Orang-orang yang berikan oleh Allah umur panjang, tetapi sesungguhnya umurnya hanya dilaksanakan untuk sia-sia, hanya selalu mencari dunia keduniaan. Jamaah kaum muslimin, banyak orang di luar sana ya repot untuk mencari dunia. Ya, dunia ini ibarat bayangan jangan kaum muslimin. Semakin kita mengejarnya, dia semakin lari. Kalau kita mengabaikan dan kita membayar tingginya, tentunya dia tidak ada pilihan selain mengikuti diri kita. Itu dunia. Bukan dunia yang sana akhirat. Banyak orang yang cinta dunia tetapi melupakan kejayaan yang ada di dalam akhirat. Ini Bapak dan Ibu. Jemaah kaum muslimin rahimahullah. Ini perlu saya sampaikan bahwa seperti yang saya punya teman katakan waktu lalu, ya, tidak ada satupun yang dapat menumbuhkan rasa sakit, ya, kecuali hati yang yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan untuknya itu adalah yang terbaik. Tidak ada satupun obat yang dapat menumbuhkan rasa sakit hati kecuali keikhlasan, dan tetaplah ikhlas menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Itulah kepercayaan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Mungkin karena hanya waktu, mungkin hanya di sini apa yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa penceramah hasil dari program Dinadik di Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Yang insya Allah tidak hanya bermanfaat bagi kita, akan bermanfaat di kehidupan bermasyarakat setelah beliau bebas. Amin. Sebagai informasi juga kepada penceramah bahwa Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo di tahun 2024 meraih juara 1 harapan di bidang
Pendidikan Kalam Ilahi juara 1 nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemasyarakatan, diikuti oleh 531 lapas se-Indonesia. Alhamdulillah, lapas kelas 2 Gorontalo melalui Al-Mukarram Ustadz Usman telah membawa nama baik Gorontalo di kancah nasional. Rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan ikuti bersama dan kita dengarkan bersama sambutan Kalapas kelas 2A Kota Gorontalo yang pada hari ini akan disampaikan oleh Kasih Binadi. Kami sebut nama beliau Bapak Haji Kasih Nato, Sarjana Hukum. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur hormati kita melihatkan beliau merupakan Bapak Haji Nasrul Lahudin. Terima kasih Pak, dan membersamai kita di tempat ini. Kemudian kita menghormati ketua harian dan segenap pengurus, jamaah yang hadir serta jamaah yang menyaksikan kegiatan kita secara online. Semoga kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada hari ini sangat membahagiakan buat kita semua. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, hari ini masih diberikan nikmat yang begitu besar, dan hari ini kita masih dapat menyelesaikan sholat asar berjamaah di tempat ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang tampil adalah rekan-rekan kita yang senior. Sehingga saya pun pembicaraan betul berat. Ya. Mulai dari yang baca kalam ilahi, ini senior. Suaranya kecil ya, merdu, dan ditutup oleh yang kultur dengan membara. Saya dulu ingat siapa yang ceramah kayak ini. Kayaknya siapa Pak? Bapak belum pernah tuh. Jadi saya ingat siapa yang ceramah kayak ini. Tapi kalau yang sering nonton YouTube, kalau seperti penegasannya itu, kalau nggak salah ingat ya, Ustaz Saiful Karim. Kalau yang nonton YouTube bukan Pak Saiful Kasim, Saiful Karim ya. Semoga ngajar Torika kan dikaitkan dengan semesta. Suaranya begini, sama dengan buyahan. Ya sudah boleh dipanggil buya beliau ini? Belum. Insya Allah kita doakan beliau sehat. Saya mengambil saja apa yang disampaikan beliau, tidak terlalu banyak. Dari sekian yang disampaikan, saya garis bawahi adalah yang disampaikan mengenai kebersihan. Ada kebersihan rohani, ada kebersihan jasmani.
Kebersihan jasmani termasuk kebersihan yang ada di lingkungan. Kalau kemarin malam Sabtu ya, nggak salah ingat saya, kami sudah bantu bapak-bapak untuk membersihkan lingkungan. Ya, mudah-mudahan bapak sendiri besok-besok tak usah lah kami lah, bapak saja yang bersihkan ya. Jadi kami lihat kurang ini, jadi kami bantu membersihkan malam Sabtu. Tapi kemudian jadi pelajaran untuk pondok-pondok yang lain untuk membersihkan pondoknya masing-masing. Jadi garis bawahi untuk kebersihan itu luar biasa. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan program pembinaan yang disampaikan oleh beliau, MC kita para ahli juga senior pemegang SIM B2. Ya. Kami tadi selesai pertemuan dengan tim Kipari Kemenak Kota Gorontalo yang juga hadir ketuanya sama ketua Pokjalu. Pak suruh saya ketua Pokjalu, Pak Yunus ketua Kipari. Kami bahas terkait dengan program kegiatan yang sementara berjalan di lapas. Karena sudah mulai masing-masing melakukan program dan bisa bertumbuh dengan baik dan semangat juga teman-teman di Gunung juga sangat tinggi dan luar biasa, dan tentunya menjadi apresiasi besar dari lapas dan teman-teman itu. Kemudian kita mulai membagi lagi waktu. Jadi nanti insya Allah Senin besok ya, yang tadinya beliau sekarang Ustaz Nasrullah ngajarnya di tempat ini, nanti akan bergeser bergantian dengan Pak Yunus di ruang pendidikan. Nanti peserta tangis yang tadinya belajarnya di sini jam 9:30 itu mengikuti kegiatan di ruang pendidikan. Jadi Pak Yunus dari jam 9 sampai dengan 9:30 itu memberikan pembelajaran Yasarna kepada peserta Yasarna. Karena peserta Yasarna ini juga nggak boleh lama-lama diajarkan, ya. Cukup saya bilang setengah jam saja Pak. Karena yang diajarkan 3 huruf, besok lagi 3 huruf, sudah mencapai pada huruf-huruf yang terakhir dalam huruf hijaiyah. Ketemu lagi hari Senin ulang, kembali lagi 3 huruf, kembali lagi huruf lain. Jadi nggak boleh lama-lama, setengah jam saja. Jadi kemudian 9:30 itu dilanjutkan nanti dengan tadi. Kemudian seperti biasa ya, Ibu Masni yang guru kita di tajwid ya, tetap menempati posisi yang ada. Jam kegiatannya seperti jam yang sudah berjalan. Itu yang kita bagi tadi ya. Nanti untuk tilawah kami masih memikirkan terkait dengan sistem pengendalian IT di dalam mengontrol teman-teman untuk baca. Saya masih berdiskusi dengan tim kami di sekretariat. Nanti akan menggunakan headset sehingga pada saat bacaan-bacanya itu akan didengar melalui headset, karena memang ada bisikan di tempat kita ini. Bisiknya dari mana? Karena kan pembelajaran itu pada saat proses belajar berubah, absen juga masih ada yang bercakap-cakap, ditambah lagi dengan panggilan-panggilan yang ada di pos jaga, dan itu sudah berlangsung terus menerus dan tidak mungkin kita hilangkan itu. Kalau tidak tampil seperti itu, tak mungkin orang di pos juga datang ke pondok masing-masing panggil satu-satu. Caranya tetap menggunakan pengeras suara, sehingga harus menempuh jalan lain untuk
tetap berjalan dan tidak saling mengganggu proses yang lain. Ya. Nanti juga ke depan, barangkali ke depan kita juga akan kalau memungkinkan ada anggaran, ya, kalau perlu semuanya kita pasang headset buat teman-teman yang dengar jalan. Ya tidak ada yang bercanda dengan fokus di apa yang disampaikan nanti oleh beliau-beliau bahkan dalam rangka untuk karena memang penyampaian berceramah ini itu lebih menggugah kita untuk bagaimana meningkatkan suatu konsep keimanan di dalam diri, ya, karena ada beberapa penyampaian yang nanti disampaikan oleh Al-Mukarram itu terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya dan kejadian-kejadian yang jauh dari Al-Quran, kejadian-kejadian yang jauh dari hadis sampaikan kepada kita semua. Dan kemudian itu menjadi pelajaran buat kita untuk memetik hikmah yang terkandung di dalam apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Saya kira mungkin itu sudah jam 4 ya, atau pukul 16, nanti 30 menit ke depan kami. Makanya tadi sudah cepat Pak Sulaiman dipercepat, bukan kegiatannya dipercepat seperti apa? Dipercepat dimulainya tepat waktu sehingga kita bisa selesai di 16.30 atau setengah 5 kita selesai. Kami tahu bahwa ketika duduk bersila seperti ini juga butuh perjuangan yang sangat besar. Ya. Setengah jam duduk itu lumayan kerap, tapi ini melatih untuk bagi mereka yang seperti Pak Hamid ini sudah jelas. Ya. Nanti kan di rumah ketika keluar banyak undangan. Saya kira mungkin itu. Terima kasih, mohon maaf silap kata, dan terima kasih Pak Ustadz sudah bisa bersama dengan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada beliau Kasih Binadik Lapas kelas 2 Kota Gorontalo. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka maksimalisasi program pembinaan dan pendidikan di Lapas kelas 2 Kota Gorontalo. Baik Bapak-Bapak dan juga rekan-rekan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini saatnya kita akan ikuti dan dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz, kami sebut nama beliau dengan tajim Bapak Haji Nasrun Ilahuddin. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ya Abdillahi wa rahmatullahi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya dihormati saya badan takmir Masjid Taubah dan Pas Musdoa. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih sama-sama berkumpul di tempat yang mulia. Selanjutnya, salawat serta salam semoga terlimpah pada kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh beliau yang masih setia dengan sunnah beliau. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Di mana?
Bekasi. Kalau cuma dilombakan ceramah, paling saya pulang tadi. Saya tidak mau ikut lagi. Saya dengan konsep saya dalam ceramah nanti, saya sudah siapkan konsep itu. Tapi tiba di sini dengan adanya kultum tadi itu, saya akan ambil berapa yang tadi. Tetapi yang pertama, kalau ingin jadi mubalik yang terampil, kalau jadi ingin mubalik yang disegani, kalau ingin jadi mubalik yang punya karismatik, yang pertama yang kita perhatikan adalah, biar itu dulu. Ketika kita melafalkan ayat-ayat atau hadis harus fasih. Rubba qarinu wal Qur'an yal'an. Banyak yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknatnya. Makanya bersyukurlah lapas ini jadikan lapas santri. Dan bukalah hati, sehingga kita akan bisa mencerna apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada nasihat beliau begini: jika engkau menyampaikan kebenaran, maka akan engkau temui dua reaksi. Yang pertama adalah orang yang cerdas merenungi, dan orang bodoh tersinggung. Dan sungguh sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Bisa paham? Makanya kalau ada ceramah, buka hati. Agar ceramah itu akan masuk ke dalam lapisan-lapisan dalam diri anak Adam itu yang disebut dengan mahligai. Di dalam mahligai itu Allah ciptakan, Allah letakkan sudur, dada. Dan di dada itulah yang disebut dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian di dalam dada itu ada qalb yang disebut hati. Di dalam qalb itu ada fuad, lapisan hati. Di dalam fuad itu ada sakofan, dan di dalam sakofan ada lubang, dan di dalam lubang itu ada sir, wafi sirri ana, dan di dalam rahasia aku. Sehingga ahli-ahli hakikat mengatakan, jika engkau mendirikan sholat dan menyatakan bahwa jika masih ada aku di dalam, maka jangan harap ada aku pun di dalamnya. Ini berapa lama bisa begini, Pak? Jika engkau mengatakan bahwa aku tidak ada, maka dia pasti ada. Maka di situ Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Dirikan, maksudnya, wahai hambaku, buatlah satu bendungan pada dirimu. Jangan izinkan siapa saja yang masuk ke dalamnya kecuali aku. Sesungguhnya aku Maha Pencemburu. Kenapa saya bawa ini? Karena aktivitas di sini ini hanya ibadah dan amaliyah. Sehingga kalau kita keluar nanti, mabrur namanya. Mabrur itu adalah menjaga. Jangan sampai apa yang kita dapati di sini, kita tidak akan amalkan di luar nanti.
itu disebut dengan mardud. Mardud itu artinya tertolak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi keluar jadi santri. Ini adalah penjara dunia. Dan orang-orang mukmin itu, dunia itu adalah penjara mereka. Orang-orang kafir diberikan oleh Allah kebebasan, silakan berbuat apa mau. Jadi kalau umpamanya suka berbuat sesuka hati, berarti kita tergolong orang. Dan Allah membatasi ruang gerak dari orang-orang mukmin itu. Ada yang disebut dengan rukun 13. Rukun 13 itu ada beberapa rukun yang dijumlahkan menjadi 13. Pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga adalah rukun Islam. Kalau rukun Islam ada berapa? Rukun Islam berapa? Rukun Islam 5. Yang pertama adalah tauhid. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Di situ aqimis sholata. Akim itu artinya kata dasar mendirikan apa? Maka yang dimaksud dengan mendirikan itu adalah dirinya. Dalam ilmu tarekat, ketika sholat itu akan didirikan, maka berdiri dalam penyaksian diri. Makanya saya sebutkan tadi, jika masih ada aku di dalam dirimu, maka jangan berharap aku ada di dalammu. Karena Allah itu maujud, ada. Jadi ada keakuan, maksudnya aku itu kalau ada keakuan di dalam diri, maka jangan harap Anda bisa melihat Allah dengan mata hatimu. La sholati illa bihuduril qalb. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak menghadirkan hatinya. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, dalam urutannya itu yang pertama saya ingat itu ma'rifah adalah modalku, dan yang terakhir hiburanku adalah sholat. Karena apa? Nabi selalu berdialog dengan Allah. Sedangkan kita hanya berdialog dengan teman saja merasa senang. Apalagi sudah berdialog dengan Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innama itu liutammima makariman akhlak, bukan makoya, makariman akhlak. Karim, kemuliaan. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yang turun di tengah-tengah kejahilan. Maka akhlak-akhlak itu disempurnakan oleh Nabi dengan dakwah beliau. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan dakwah itu jalan kemana-mana berdakwah. Kalau Imam Maliki tidak, ditunggu di tempat. Maka praktek-praktek seperti ini tidak bisa kita perdebatkan bahwa akulah, maka akuan itu yang akan merusak kepribadian. Maka dikatakan tadi, jika engkau mengharapkan surga, maka kikislah kesombongan itu, dan tidak akan masuk surga seseorang apabila dalam hatinya masih ada kibir,
walaupun hanya sebentar. Saya cerita tentang kisah dari Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultan Aulia. Beliau ketika zikir, dalam puncak-puncak zikir beliau itu, dalam kisah itu ada yang menjelma, yang mengaku, akulah Tuhanmu yang engkau tuju. Syekh Abdul Qadir Jilani dengan keyakinannya mengatakan bahwa bukan engkau tujuanku. Maka dalam kisah itu dilemparlah dengan sandalnya. Itu mutasyabihat kalau dalam ayat. Menjelma itu adalah kekibiran yang berada dalam hatinya itu terlintas. Maka dikibaslah dengan istighfar. Makanya ketika kita berbuat yang tidak baik, maka dibarengi dengan kebaikan. Istighfar. Dan istighfar itu memberhentikan kegiatan-kegiatan maksiat. Momoko berhenti motak. Kayak yang dikatakan dengan tobat dabu-dabu itu apa? Istilah apa? Iya, tobat sambal maksudnya. Lolo dia pagi hari ini, besok dicari lagi. Maka istighfar itu, kalau umpamanya kita sertai dengan itu, maka insya Allah perbuatan-perbuatan itu akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan yang akan menghapus dosa kita adalah istighfar. Sayyidun istighfar, itu yang menghapus dosa. Dan istighfar itu di samping dia menghapus dan memberhentikan aktivitas-aktivitas kejahatan. Yang ketiga, tadi kan mendirikan sholat. Yang ketiga berapa? Wa an zakat. Membayar zakat. Zakat itu kan dua, zakat fitrah dan zakat mal. Bapak-bapak sudah tahu. Yang keempat, asuma Ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji bila mampu. Itu yang kelima. Kemudian rukun yang keenam, yaitu rukun iman. Rukun iman, pertama iman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul pada hari kemudian dan kepada ketentuan-ketentuan yang baik dan yang buruk yang datang dari Allah Ta'ala. Dan yang rukun yang berikut adalah rukun ihsan. Itulah orang-orang tasawuf masuk ke situ. Rukun ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinilah Allah pasti melihatmu. Yang kedua, rukun yang kedua itu diberi rukhsah, keringanan. Apabila kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah ada muraqabah, ada CCTV dalam diri. Kita yakin bahwa kita dalam pengawasan Allah. Kalau kita yakin kita dalam pengawasan Allah, maka segala perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang baik pun akan disoroti oleh kamera. Itu muraqabah namanya. Kemarin tadi malam saya dikunjungi oleh seseorang bicara masalah seperti ini. Beliau pulang jam 1 malam. Yang terakhir diminta penjelasan sama saya begini.
Bagaimana menurut Ustaz kalau ada makmum yang mendehen ketika kita sedang sholat? Ada begitu? Kalau ada yang begitu dengan sengaja, maka batal sholatnya. Mendehen itu disebabkan oleh syarat-syarat di situ. Nah, itu boleh. Itu pun jangan sampai mengeluarkan dua huruf dehen. Ulama lain mengatakan jika kita mendehen dengan tidak sengaja dan menutup mulut tidak batal, walaupun keluar dua huruf. Tetapi kalau kita mendehen-dehen ketika sholat, maka batal sholat. Jadi harus dipahami. Rugi ini datang kemari mau sholat baru tidak ada berguna. Yang sebenarnya, karena saya berpikir begini, ceramah ini tiap pekan sekali. Penceramah yang datang juga orang-orang yang ahli, orang yang punya ilmu-ilmu. Saya berpikir begini, kalau saya datang ke sini, apa nanti yang saya sampaikan? Ternyata saya dapat sampai kemarin ada ustaz tadi marah-marah. Kalau cuma dikasih waktu 15 menit, beliau itu sampai di sana dia berjalan. Coba itu 7 menit, cuma sampai di situ. Jadi insya Allah kalau ustaz ini mau ceramah harus diikat di kalau saya pelajarannya tarik ke masa depan ini, masa depan. Jadi apa yang disampaikan ini untuk kita semua, boleh memang bagus, tetapi dalam pengucapan dalilnya itu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Dan untuk kita semua, karena tadi rubba qarinu wal Quran yal'ab. Banyak yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu malah rendah. Kenapa? Dia tidak paham tentang tajwid, dia tidak tentang paham maknanya, dia tidak bisa mengamalkan apa yang dia. Maka tidak Al-Quran kalau begitu lagi, maka ambillah pada niat untuk belajar. Belajar berapa menit siapa ya? Belajar tajwid, ilmu tajwid, hukumnya wajib kifayah. Tetapi menerapkan ilmu tajwid itu hukumnya wajib ain. Maka ketika kita belajar tajwid, kita sudah tahu tapi kita tidak praktekkan, maka dosa untuk kita. Karena orang-orang ahli tarekat mengatakan setiap huruf itu ada kodamnya. Setiap ayat itu ada kodamnya. Ada yang bertanya ke saya, waktu saya Pak Asmi di luar sana memberikan pembinaan pembelajaran Muhudutugudu, imam, khotib, mau baca doa arwah, semua saya berikan. Siapa yang mau? Jadi kasus itu mereka bawa tempat pembelajaran. Pertanyaan mereka memang aneh. Di Muhudutugudu ada kan di sini kan macam-macam paham. Ada yang tidak suka, ada yang tidak pakai tunggudu, ada yang tidak pakai arwah, ada yang pakai arwah. Yang saya minta jangan sampai perbedaan itu akan menimbulkan perpecahan. Karena kita ini umat wahidah, umat yang satu. Kalau di ulama-ulama dulu ada ikhtilaf, ulama itu rahmat. Ikhtilafnya para ulama itu menjadi rahmat. Kalau kita ikhtilafnya kita menjadi laknat. Karena saling menuduh, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan,
baru sembuh baku marah. Sedangkan baku marah itu di hadis Rasulullah itu cuma 3 hari. Kalau lewat dari itu kita sudah masuk. Jadi dia paling mengingat, tidak bisa baku marah. Jadi seperti tadi disampaikan Imam Syafi'i itu, jika engkau menyampaikan kebenaran, engkau akan temui 2 reaksi. Reaksi pertama, orang yang cerdas akan merenungi, dia akan bermuhasabah, akan menghitung-hitung kesalahannya, dan bagaimana dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Tetapi kalau orang yang bodoh karena tersinggung, dia mencari dalil untuk membenarkan, mencari pembenaran. Cara bodoh. Saya lanjutkan. Sungguh sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada, maka jangan sampai kita tergolong orang-orang yang sampah, maka kita pun akan tergolong orang yang sumarana asfala sapi, lebih rendah dari binatang. Seperti maka yang disampaikan tadi itu, ketika kita dilahirkan dalam keadaan suci, pulang pun demikian, harus dalam keadaan suci. Yang dalam istilah mereka disebut tanazul dan roki, turun dan naik. Kalau dalam mereka tadi katakan yang turun dan naik itu adalah nafas yang tidak pernah kita sadari bahwa disitulah munajat. Pak Ketua IPARI menawarkan saya begini, main itu deh lapas itu memulai materi tasawuf. Saya bukan ahli tasawuf, cuma karena tasawuf ini ada hadis yang disampaikan bahwa haram hukumnya membeber-beberkan rahasia ketuhanan, diharamkan oleh Nabi. Kenapa membeberkan rahasia ketuhanan kepada orang yang belum mampu menerima, maka akan menyebabkan dia sebab jiwa itu bersemayam di akal. Jiwa itu bersemayam di akal. Makanya kalau orang gila disebut bukan sakit akal tapi sakit jiwa. Yang disebut tanazul begini, saya buka dulu sedikit. Yang disebut tanazul itu hakikat Muhammadiyah. Ketika disebut dengan datul bukti, alam kekosongan, bisa supaya demo kota Mangpe, datul bukti dalam alam kekosongan, atau disebut dalam ahadiyah, yang disebut dengan zatullah, maka pada tanazulnya itu, zatullah, kemudian nur Muhammad atau nur, kemudian menjadi ruh menjadi jiwa menjadi nyawa, dan nyawa menjadi nafas. Maka kembali kepada Allah yang disebut dengan muwalimo, kembali atau alam akhirat adalah kembali dari nafas, nyawa, ke jiwa, ke ruh Muhammad dan ke zatullah. Itu katanya muwalimo. Jadi itu harus dipelajari agar kita mendirikan sholat, kita yakin bahwa tidak ada yang ada dalam semua ini, hanya ada Allah. 5 menit. Kemudian agar kita menikmati ibadah sholat kita, harus kita tahu siapa yang kita sembah. Dalam istilah mereka,
yang menyembah dan yang disembah itu satu. Yang menyembah dia, yang disembah pun dia. Maka di situ tidak ada keraguan itu. La sholati illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mampu menghadirkan hatinya. Batal sholatnya bagi hakikat, bagi syariat, sah sholat. Jadi kalau tidak mampu menghadirkan, makanya berlatih. Al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi. Diucapkan oleh lidah, ditetapkan oleh hati. Maksudnya Allahu Akbar diucapkan dengan lidah dan lillahi ta'ala diucapkan oleh hati. Itulah niat. Niat itu dalam hati. Baru orang bilang bariyat usolli itu lafaz. Lafaz niat usolli pada isya'i atau usolli pada. Itu lafaz. Yang niat sebenarnya itu di dalam hati. Makanya ada orang-orang ulama kalau orang membaca lafaz Allah. Saya bahasakan begini. Jika lillahi ta'ala dalam sholat itu masih diucapkan oleh lidah, maka orang itu munafik. Kenapa? Kata lillahi ta'ala kalau masih diucapkan Pak, walipullah dunia. Lillahi ta'ala hukum di dunia. Walaupun ketidakmampuannya di situ, itulah kemunafikan. Maka ditolak dalam sholat. Lillahi ta'ala itu diucapkan oleh hati. Itulah disebut dengan illa bihuduril qalbi. Latih sekarang. Lillahi ta'ala jangan diucapkan dengan lidah, tetapi niatkan dalam hati. Sekarang dilatih biar tidak dalam sholat. Lillahi ta'ala itu kumpul tamal. Makanya Allah tidak akan pernah melihat seseorang yang membawa-bawa nama Tuhannya. Yaumil akhir. Allah tidak akan melihat. Karena lillahi ta'ala itu malikul mulk tahu. Malikul basulap-sulap. Makanya iman itu diucapkan oleh lidah, ditetapkan oleh hati, atau dibenarkan oleh hati. Wana takum bil arkan, 2 menit lagi. Wana takum bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan atau gerakan-gerakan itu. Dilatih sekarang Pak. Lillahi ta'ala itu kita punya dengan ucapan. Insya Allah kita akan mencapai bihuduril qalbi, bisa menghadirkan hati. Dan sholat kita akan tenang, kualitas sholat kita akan baik, dan aqimis sholata, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insya Allah dengan melatih lillahi ta'ala dengan ucapan hati akan menjadikan kualitas ibadah kita lebih mantap, dan kita ibadah sholat menjadi hiburan bagi kita. Insya Allah semoga bermanfaat. Marilah kita sama-sama berdoakan. Insya Allah majelis di sore hari ini akan oleh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل تستقبلنا وإلى الخير معنا وحقق بزيارة أعمالنا واحفظ بسألة أجلنا هذا ظننا وظن بين يديك وحالنا لا يخفى عليك فقدنا ولينا فارتكبنا ولا يسعنا إلى أنفك فوق المولى مسؤول إنك غفور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا نسألك أن تنزل الرحمة والبركة والعفو والعافية والنور والتوفيق والهداية والسلامة والصحة علينا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Dan saya ada bawa konsep doa arwah bawa. Nanti insya Allah kalau siapa yang suka nanti diperbanyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan